Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis cross section. Analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut bisa berupa yang pertama, standar internal yang ditetapkan oleh manajemen seperti target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya. Yang ketiga, perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Tanpa perbandingan, tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya menunjukkan penurunan. Data laporan keuangan sering digunakan dalam model perbandingan seperti yang pertama aplikasi cross-sectional, yaitu perbandingan antara satu entitas dengan entitas lain pada titik waktu yang sama. Yang kedua ada aplikasi time series, yaitu perbandingan dari satu entitas pada titik waktu yang berbeda. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Analisis cross-section akan bermanfaat bagi analis untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, kemudian untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan yang ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan. Analisis cross-sectional sering digunakan di banyak hal, misalnya yang pertama analisis penilaian untuk merger atau akuisisi, di mana laporan keuangan perusahaan lain digunakan untuk membuat kesimpulan tentang undervaluation atau overvaluation dari target perusahaan atau divisi. Yang kedua, evaluasi kinerja manajemen dan kompensasi eksekutif, di mana satu input adalah profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan tolak ukur perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan kompetitif yang sama. Yang ketiga, prediksi kesulitan keuangan menggunakan model berbasis perusahaan dalam satu industri. Kemudian yang keempat, keputusan kebijakan publik tentang kelebihan laba pajak, di mana satu input adalah profitabilitas perusahaan dalam satu industri dibandingkan dengan perusahaan dalam industri lain. Kriteria yang digunakan untuk memilih perbandingan yang pertama, kesamaan pada sisi penawaran, di mana perusahaan dapat dikelompokkan atas dasar kesamaan kepemilikan bahan baku, proses produksi yang serupa, jaringan distribusi yang mirip, dan sebagainya. Sisi penawaran ini fokus digunakan dalam skema Enterprise Standard Industrial Classification atau SIC. Untuk mendefinisikan industri, faktor utama yang dipertimbangkan adalah fisik atau teknologi struktur dan homogenitas produksi. Skema Enterprise SIC bertujuan untuk mengelompokkan seluruh perusahaan menjadi 2, 3, dan 4 digit industri. Kemudian yang kedua, kesamaan pada sisi permintaan. Pendekatan ini menekankan serupa dalam hal produk akhir dan kesamaan persepsi pelanggan terhadap produk substitusi. Walaupun fokus perbandingan sisi permintaan biasanya adalah pada level produk, perbandingan dapat dibuat antara perusahaan yang memproduksi produk serupa. Perbandingan dapat memiliki perspektif jangka pendek atau perspektif jangka panjang. Kemudian yang ketiga, kesamaan pada atribut pasar modal. Dari perspektif investasi, saham yang memiliki atribut yang sama seperti resiko, rasio price to earnings atau kapitalisasi pasar mungkin menarik. Kemudian yang keempat, kesamaan dalam kepemilikan hukum. Manajerial perlu menggunakan analisis cross-sectional dalam mengalokasikan sumber daya antar anak perusahaan yang berbeda
atau jalur bisnis. Anak perusahaan tersebut mungkin sangat beragam dalam karakteristik sisi penawaran dan sisi permintaan karakteristik. Pilihan-pilihan agregasi pada analisis cross-seksional. Ketika membandingkan rasio perusahaan, para analis memiliki berbagai pilihan tentang bagaimana untuk menggabungkan rasio dari perusahaan-perusahaan. Yang pertama, menggunakan satu ringkasan ukuran tendensi sentral. Misalnya, menggunakan rumus median, rata-rata tertimbang atau nilai rata-rata tertimbang. Yang kedua, menggunakan kedua ukuran tendensi sentral dan ukuran dispersi. Misalnya median dan kisaran interkuartil atau rata-rata dan deviasi standar. Yang ketiga, menggunakan ukuran seperti ringkasan atau fractals persentil dari distribusi rasio. Yang keempat, menggunakan peringkat dan rasio dari setiap perusahaan. Masalah ketersediaan data dalam analisis cross-seksional. Yang pertama, ketidaktersediaan data, di mana sebuah masalah yang sering dihadapi adalah bahwa data tidak tersedia untuk entitas yang menarik. Alasannya, yang pertama, entitas adalah perusahaan milik pribadi dan tidak mengumumkan informasi laporan keuangan. Kemudian yang kedua, entitas ini dimiliki oleh sebuah perusahaan asing yang menyediakan pengungkapan keuangan yang terbatas. Masalah ketersediaan data dalam analisis cross-seksional yang kedua adalah periode pelaporan yang tidak sinkron. Ada banyak keragaman di seluruh perusahaan dalam tahun fisikal periode pelaporan. Tidak semua perusahaan menggunakan cut-off akhir bulan untuk tahun fisikal mereka, dan tidak semua memiliki jumlah yang sama dalam hari kalender di setiap tahun fiskal. Ketika perusahaan tidak dapat dibandingkan akhir tahun fiskalnya, masalah dapat muncul dalam membuat kesimpulan mengenai profitabilitas relatif atau ukuran perusahaan relatif. Dalam beberapa kasus, penyesuaian dapat dilakukan dengan menempatkan perusahaan dalam tahun fisikal non-comparable ke periode pelaporan comparable. Masalah ketersediaan data dalam analisis cross-seksional yang ketiga adalah ketidakseragaman dalam metode akuntansi. Dalam banyak perusahaan, keragaman dalam pilihan metode akuntansi akan dijumpai. Ketidakseragaman metode akuntansi di perusahaan tidak selalu berarti bahwa laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan berbasis rasio. Namun, jika seorang analis memutuskan bahwa keseragaman metode akuntansi merupakan yang diinginkan, maka salah satu dari beberapa pilihan berikut dapat diadopsi. Yang pertama, membatasi sampel hanya perusahaan yang mengadopsi metode akuntansi seragam. Yang kedua, menggunakan informasi yang disediakan perusahaan untuk menyesuaikan angka-angka yang dilaporkan kepada mereka menggunakan metode alternatif. Yang ketiga, menggunakan approximating teknik untuk menyesuaikan angka-angka yang dilaporkan kepada mereka menggunakan metode alternatif. Dalam beberapa konteks keputusan, ketidakseragaman dalam pilihan metode akuntansi tidak akan menimbulkan masalah. Perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Nah, untuk menghitung nilai tunggal tersebut, ada beberapa alternatif kemudian yang bisa dipakai, seperti yang pertama menghitung rata-rata aritmatika, kemudian menghitung rata-rata tertimbang, selanjutnya menggunakan median, dan juga bisa menggunakan modus. Kemudian yang kedua, untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis harus bisa menghitung nilai tunggal dengan dispersinya. Itu dia juga memiliki standar deviasi. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu. Misal, menghitung nilai untuk perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil.
contoh, misalkan kita mempunyai data suatu industri yang terdiri dari beberapa perusahaan sebagai berikut, seperti yang tampak pada gambar. Itu ada beberapa perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H dengan nilai ROA yang bervariasi, dan juga ada nilai buku saham serta nilai pasar saham. Kemudian kita diminta untuk menentukan ROA rata-rata industri berdasarkan rata-rata aritmatik, kemudian berdasarkan rata-rata tertimbang dengan nilai bobot buku saham, kemudian rata-rata tertimbang dengan bobot nilai pasar saham. Kemudian juga kita diminta menentukan median dan modus. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menghitung rata-rata aritmatika. Di sini bisa kita lihat 1/8, kemudian nilai ROA masing-masing perusahaan dijumlahkan, kemudian dikali 1/8 sehingga nilai yang diperoleh adalah 10,625%. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata tertimbang dengan melihat nilai buku saham. Di sini kita akan melihat contoh pada perusahaan A di mana nilai buku sahamnya 300, kemudian dibagi 2.275. 2.275 itu adalah keseluruhan dari nilai buku saham, kemudian dikali dengan nilai ROA yaitu 10%. Jadi untuk perusahaan B, C, dan D dan seterusnya juga seperti itu, sehingga memperoleh nilai akhir itu adalah 10,50%. Kemudian kita akan menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan nilai pasar saham. Nah, di sini nilai pasar saham pada perusahaan A itu 350, kemudian dibagi dengan total keseluruhan nilai pasar saham yaitu 3.170 dikali dengan 10%, itu nilai ROA saham A, sehingga total yang didapat akhir keseluruhan setelah dijumlahkan adalah 10,67%. Selanjutnya kita akan menghitung median dan modus menggunakan nilai ROA perusahaan. Di sini bisa kita lihat median nilai tengahnya yaitu 11%, kemudian modus atau nilai paling sering keluar yaitu 12%. Dari perhitungan angka-angka tadi bisa kita simpulkan ROA rata-rata industri jika dilihat dari aritmatika yaitu nilainya 10,63% sudah dibulatkan. Kemudian rata-rata tertimbang jika dilihat dari nilai buku saham 10,50%, kemudian rata-rata tertimbang nilai pasar saham 10,67%, kemudian mediannya 11%, modus 12%, sehingga bisa disimpulkan ROA rata-rata industri adalah berkisar sekitar 10-12%. Kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, masalah yang mungkin akan timbul dalam analisis perbandingan cross section. Pertama itu adalah tidak jelasnya industri yang relevan. Sebagai contoh, apabila ada suatu perusahaan yang tidak go publik, padahal perusahaan tersebut cukup dominan, angka-angka industri barangkali tidak representatif. Masalah lain adalah adanya beberapa perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang industri, dan laporan keuangan yang diterbitkan adalah laporan keuangan konsolidasi. Informasi per segmen industri tidak dipublikasikan. Dalam situasi di mana tidak ada industri domestik yang bisa dijadikan perbandingan, perbandingan internasional bisa dilakukan. Interpretasi harus dilakukan lebih berhati-hati dengan mengingat latar belakang bisnis yang berbeda. Kemudian perhitungan rata-rata industri bisa dilakukan dengan rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, modus, dan data-data outlier bisa dihilangkan apabila kita berasumsi bahwa data tersebut merupakan kejadian luar biasa. Perbandingan industri mempunyai asumsi implisit bahwa resiko bisnis antar industri berbeda, dan dengan demikian perbandingan dengan industri
atau sekelompok perusahaan yang memiliki kelas resiko yang sama bisa dilakukan. Pengujian empiris menunjukkan adanya perbedaan kelas resiko antar industri. Demikianlah materi pada hari ini tentang analisis cross section. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.